Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'usu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sunnah bagi kita sewaktu melaksanakan tawaf itu membaca zikir dan doa. Adapun zikir dan doa yang diajarkan itu adalah yang paling abdul kita baca, yaitu doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sewaktu kita memulai tawaf setelah kita berniat melaksanakan tawaf, maka sunnah kita membacanya di awal permulaan itu Bismillahi wallahu akbar. Allahumma imanam bika wa tasdiqam bi kitabika wa rifa'am bi ahadika wa ittiba'an li sunnati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita baca sewaktu kita memulai yaitu tawaf tadi. Saya ulang kembali. Bismillahi wallahi akbar. Allahumma imanam bika wa tasdiqam bi kitabika wa rifa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kita berjalan menuju, yaitu setelah kita membaca itu sampailah kita di pintu Ka'bah. Kemudian setelah kita sampai di pintu Ka'bah, kita membaca doa ini. Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amana amanuka wa hadzal maqamal a'idzi bika minan nar. Itulah yang kita baca setelah sampai kita di pintu Ka'bah. Kan kalau kita habis melaksanakan tawaf itu mulai dari Hajarul Aswad itu tidak berapa lama sampailah kita ke pintu Ka'bah. Dan kita bacalah doa tadi. Saya ulang kembali. Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amana amanuka wa hadzal maqamal a'idzi bika minan nar. Itulah yang kita baca setelah kita sampai di pintu Ka'bah. Kemudian kita berjalan lagi. Maka kita sampailah kita kepada rukun Yamani. Sampai kita di rukun Yamani itu kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma qna'ni bima rajaqtani wa barik li fihi wa akhlaf ala kulli ghaibatin li bi khair. Itulah yang kita baca setelah kita sampai di rukun Yamani. Saya ulang kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma qna'ni bima rajaqtani wa barik li fihi wa khalaf ala kulli khaibatan li bi khair. Itulah yang kita baca sampai kita ke rukun Yamani. Setelah itu barulah kita membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih abdul kita membacanya daripada membaca Al-Quran. Kecuali doa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lebih abdul kita membaca Al-Quran pengganti zikir. Tapi kalau nyatanya ada yang kita tahu dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah kita melampaui rukun Yamani, kita membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu. Nyatanya kita tidak hafal dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kita membaca Al-Quran itu lebih abdul. Membaca doa itu untuk kelebihan akhirat itu lebih baik. Meminta tentang keuntungan akhirat itu lebih baik daripada keuntungan dunia. Walaupun tidak dilarang kalau seandainya sewaktu orang yang melaksanakan tawaf itu meminta untuk kebutuhan dunia, itu diperbolehkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itulah doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu yang kita disunnahkan membacanya sewaktu kita melaksanakan tawaf. Kemudian disunnahkan yang berikutnya adalah orang yang melaksanakan yaitu tawaf itu adalah pada putaran yang pertama dan putaran yang kedua, putaran yang ketiga,
merapatkan langkahnya tapi mempercepat, yaitu langkahnya tidak sampai kepada posisi berlari, tapi adalah tidak sampai seperti orang yang melaksanakan sa'i, tapi cepat-cepat dia melangkah. Agar apa? Karena riwayatnya seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu melaksanakan umrah setelah habis Futuhul Makkah, agar orang kafir menganggap bahwa orang Islam itu adalah kuat-kuat, maka oleh sebab itu sewaktu Nabi melaksanakan tawaf, dia tunjukkan yaitu di putaran pertama melaksanakan tawaf itu berjalan dengan cepat, dengan langkah yang rapat. Kemudian setelah itu sampai 3 lingkaran, baru mereka itu memperlambat gerakan mereka. Kenapa? Agar bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menunjukkan bahwa mereka itu adalah umat yang kuat. Dari sejarah itu, walaupun tidak terjadi lagi pada saat sekarang untuk menunjukkan pada kafir Quraisy, tapi adalah karena itu adalah sejarah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu orang yang melaksanakan tawaf itu, yaitu merapatkan langkahnya dan juga mempercepat langkahnya pada putaran yang pertama, pada putaran yang kedua, dan pada putaran yang ketiga, karena diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, sebagaimana asbabul wurud hadis yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah melaksanakan di putaran yang pertama, di putaran yang kedua, di putaran yang ketiga dia merapatkan langkahnya tapi dia berjalan dengan cepat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.